Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Ya. Himpunan suatu sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau memiliki karakteristik yang sama. Nah, benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Untuk elemen himpunan itu nanti dinotasikan dengan lambang E tapi terbalik agak cekung. Nah, nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Dan mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan. Nah, himpunan itu tadi kan memiliki karakteristik ya. Jadi contohnya ini, himpunan kumpulan binatang berkaki 4. Nah, himpunan binatang berkaki 4 itu kan jelas ada hewan yang berkaki 4, yaitu ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada kuda, itu kan. Jadi itu merupakan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf A. Nah, buah-buahan yang diawali dengan huruf A itu kan ada anggur, ada apel. Nah, itu kan berarti dia merupakan suatu himpunan karena jelas. Nah, sekarang kalau bukan himpunan berarti dia tidak memiliki karakteristik yang jelas atau tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Contohnya ini yang pertama, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, bunga-bunga yang indah itu kan tidak bisa kita definisikan indahnya itu seperti apa, itu kan. Jadi, kumpulan bunga-bunga yang indah itu bukan merupakan suatu himpunan. Karena tidak bisa kita sebutkan ya, bunga-bunga yang indah itu kan seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, berarti bunga yang indah itu yang gimana gitu loh. Jadi itu merupakan bukan himpunan, jelas. Oke, yang kedua, kumpulan makanan enak. Nah, sama halnya dengan ini, makanan enak itu kan tidak bisa kita definisikan seberapa enaknya suatu makanan itu kan kita nggak tahu ya. Jadi yang disebutkan itu harusnya yang seperti apa kan kita nggak tahu. Maka ini bukan merupakan himpunan. Lanjut. Himpunan. Cara menyajikan himpunan ada 3. Yang pertama, menyebutkan himpunan. Yang kedua, dengan cara notasi. Kemudian yang ketiga, dengan deskripsi. Nah, yang pertama dulu, menyebutkan himpunan. Jadi, menyebutkan himpunan itu ya kita sebutkan saja. Misalkan, himpunan semua bilangan asli. Nah, kita sebutkan dengan bilangan asli kita, misalkan A gitu. Berarti anggota A adalah bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan dan seterusnya. Bilangan asli itu kan tak terhingga. Jadi bisa kita tulis 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian yang kedua, himpunan semua bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu kan memiliki anggota yang dimulai dari 0. Berarti bisa kita sebutkan dengan menyimbolkan bilangan cacah dengan huruf C, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan tak terhingga. Jadi sama seperti bilangan asli tadi. Kita buat titik-titik dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, himpunan semua bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada bulat negatif dan bulat positif. Kalau ada bulat negatif berarti kita mulai dari yang negatif. Nah, kan kita tak tahu nih negatif itu dimulai dari berapa kan tak terhingga ya. Jadi kita mulai dengan titik-titik min 3 atau bisa dimulai dari min 5, bebas nanti dituliskan di situ. Nah, di sini saya tuliskan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan tak terhingga itu ya. Kemudian yang keempat, himpunan semua bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri. Nah, anggotanya itu yaitu 2, 3, 5, 7, terus 11, kemudian 13, terus ada lagi nanti 17, 19, dan seterusnya. Jadi kita tulis titik-titik-titik seperti itu. Kemudian yang kedua dengan cara notasi. Nah, cara notasi ini kita bisa
simbolkan dengan seperti ini. Yang pertama contohnya. Sebentar. Nah, yang ini ya, A sama dengan ini dibuat seperti ini, artinya X di mana X itu merupakan anggota bilangan ganjil yang X-nya lebih besar dari 10 kurang dari 30. Nah, kalau misalkan ini berarti anggotanya gimana kalau misalkan disuruh menyebutkan X-nya bilangan ganjil yang lebih dari 10 kurang dari 30, berarti ada 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu merupakan anggota dari himpunan A kalau diminta untuk menjabarkan. Nah, kemudian yang B dengan cara notasi ini. X di mana X itu merupakan faktor dari 20. Nah, yang ketiga, A, anggota A lagi, ini A anggotanya X di mana X itu merupakan anggota bilangan prima yang kurang dari 20. Tuh, kalau diminta untuk menyebutkan, ya silahkan disebutkan seperti yang ini tadi. Yang ini juga sama, yang B. Nah, ini tadi ya, yang dimaksud dengan elemen itu seperti ini notasinya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan nanti diminta untuk menunjukkan elemen itu seperti apa, kalian paham gitu. Kemudian cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu deskripsi. Nah, kalau deskripsi itu ya hanya dijabarkan saja. Contohnya ini, K adalah himpunan bilangan genap antara 10 dan 20. Yang kedua, V adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong atau biasa disebut dengan null set. Nah, himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan tanda seperti ini atau tanda seperti ini. Contohnya, yang pertama, A adalah himpunan nama-nama bulan yang dimulai dengan huruf C. Adakah nama-nama bulan yang dimulai dengan huruf C? Sudah pasti tidak ada ya, karena nama-nama bulan itu kan hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tidak ada kan nama bulan yang dimulai dengan huruf C? Maka A adalah himpunan nama-nama bulanan yang dimulai dengan huruf C itu merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 6. Nah, bilangan asli antara 5 dan 6 itu kan tidak ada, karena bilangan asli itu kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Karena antara 5 dan 6 itu pasti nanti koma, berarti dia tidak ada anggotanya. Jadi, B adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 6 itu merupakan himpunan kosong. Nah, yang kedua, itu himpunan terhingga. Himpunan terhingga itu merupakan himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas. Banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan N buka kurung A. Contohnya ini, himpunan P adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima kurang dari 10 itu kan ada 2, 3, dan 7. Maka banyak anggota himpunan P ada 3 dinyatakan dengan N atau P atau gini, N buka kurung P tutup kurung sama dengan 3 gitu ya, kalau diminta untuk menentukan banyaknya anggota. Jadi sesuai dengan ini kan ada 1, 2, 3. Kalau banyaknya anggota ada 5 ya tulis saja di sini, nanti N buka kurung P tutup kurung sama dengan 5 seperti itu ya. Kemudian yang ketiga jenis himpunannya yaitu himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga merupakan himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Contohnya, yang pertama, A itu bilangan asli. Nah, bilangan asli kan tak terbatas ya, tadi sudah saya sebutkan, karena A itu kan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tidak bisa kita hingga, kan tak terhingga gitu. Kemudian yang kedua,
C adalah himpunan bilangan cacah. Begitu pula dengan bilangan cacah, itu kan juga tak terhingga. Dimulai dengan 0, dan diakhiri dengan berapa kan kita nggak tahu karena tak terhingga nilainya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu. Contoh himpunan tak terhingga. Kemudian selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Contohnya yang A ini. A itu anggotanya 357. Maka himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A diantaranya adalah, nah, himpunan semestanya mungkin kan bisa ini anggota A-nya itu 357. Kemudian semesta yang kedua kemungkinannya ini kan bisa 1, 2, 3, 5, 7. Kemudian kemungkinan yang ketiga semestanya itu dia merupakan bilangan ganjil. Jadi A ini semestanya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kan bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya gitu. Jadi kemungkinannya banyak untuk bilangan himpunan semesta untuk anggota 357 ini gitu. Oke, kemudian contoh soal dan pembahasannya. Contoh pertama, jelaskan kumpulan berikut apakah merupakan himpunan dan bukan himpunan. Oke, yang pertama, A. Kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, kalau ini kan terbatas nih, ini kan. Dia cacah kurang dari 5, batasnya itu kurang dari 5 gitu lah. Berarti bilangan cacahnya itu merupakan himpunan atau bukan? Nah, merupakan himpunan ya, karena memiliki anggota yang jelas yaitu 0, 1, 2, 3, 4, karena kurang dari 5. Kemudian yang kedua, kumpulan orang-orang cerdas. Nah, kalau ini orang-orang cerdas itu kan tidak bisa kita ukur kecerdasannya itu yang dimaksud yang seperti apa itu kan tidak terlalu jelas gitu loh. Maka kumpulan orang-orang cerdas bukan merupakan himpunan. Selanjutnya yang kedua. Nah, tuliskan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, ini diminta untuk menyebutkan anggotanya. Yang pertama, M adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli tadi dimulai dari angka 1 ya. Jadi, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Anggota M-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Kemudian yang B. Nah, ini disuruh menyebutkan seperti ini. Anggota A adalah X, di mana X-nya itu merupakan anggota bilangan asli. X-nya lebih besar atau sama dengan 3 dan kurang dari 7. Nah, berarti kalau di sini ada sama dengannya, berarti 3 kita ikutkan di sini. 3, 4, 5, 6 kurang dari 7. 7 tidak diikutkan, kenapa? Karena dia di sini tidak menggunakan sama dengan. Kalau di sini menggunakan sama dengan, berarti di sini 7 ikut. Jadi, banyaknya anggota himpunan A ada 4, yaitu 3, 4, 5, 6. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nyatakan manakah dari pernyataan berikut yang termasuk himpunan kosong dan yang bukan himpunan kosong. Nah, null set nih. Yang A, himpunan nama bulan dalam setahun yang huruf awalnya dimulai dengan huruf T. Wah, huruf T ada nggak? Nggak ada ya. Maka dia merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Oke. Yang kedua, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Bilangan asli yang kurang dari 1 itu kan tidak ada ya. Jadi dia tidak memiliki anggota. Karena bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Jadi dia merupakan himpunan kosong. Yang C, himpunan bilangan prima genap. Nah, bilangan prima yang genap itu ada nggak toh? Ada ya, yaitu 2. Jadi ini bukan merupakan himpunan kosong karena dia memiliki anggota, yaitu anggotanya adalah 2. Kemudian yang D, himpunan nama hari dalam seminggu yang awalnya dimulai dengan huruf S. Nah, ada nggak nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S? Ada ya, yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Nah, jadi ini bukan merupakan himpunan kosong. Ya. Semoga sampai sini kalian bisa memahaminya dengan baik dan selamat belajar.
Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.